Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Naturalisasi Emiliano Jonathans dan Jairo Riedewald, PSSI buka suara, Kevin Dix jadi prioritas utama. Justin Hubner comeback, andalan lini belakang timnas siap tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, siap hadapi Jepang dan Arab Saudi di GBK. Tapi sebelum lanjut, bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Naturalisasi Emiliano Jonathans dan Jairo Riedewald, PSSI buka suara, Kevin Dix jadi prioritas utama. Naturalisasi pemain keturunan Indonesia kembali menjadi topik panas di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Kali ini, dua nama yang ramai diperbincangkan adalah Emiliano Jonathans dan Jairo Riedewald. Banyak yang berharap keduanya bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Namun PSSI menegaskan bahwa proses naturalisasi mereka masih sebatas rumor. Prioritas utama PSSI saat ini adalah pemain keturunan lainnya, yaitu Kevin Dix, yang dipandang sebagai calon kuat untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Emiliano Jonathans, pemain Indonesia Belanda yang memiliki garis keturunan dari sang ayah yang berasal dari Depok, Jawa Barat, menjadi sorotan setelah ia menyatakan keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Emiliano adalah bagian dari marga Jonathans, satu dari 12 marga Belanda yang memiliki akar budaya kuat di Depok. Kehadirannya tentu menambah antusiasme pendukung timnas Garuda yang menginginkan darah baru untuk memperkuat skuad kebanggaan Indonesia di kancah internasional. Dalam sebuah wawancara dengan ESPN Belanda, Emiliano menyatakan bahwa ia sudah menjalin komunikasi dengan tim kepelatihan timnas Indonesia. Pernyataan ini semakin menambah ekspektasi penggemar bahwa Emiliano akan segera memperkuat timnas. Namun, hingga saat ini, belum ada langkah konkret dari PSSI untuk memulai proses naturalisasi pemain yang berlaga di Liga Belanda ini. Jairo Riedewald dan rumor naturalisasi. Selain Emiliano Jonathans, nama Jairo Riedewald juga ramai dibicarakan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Jairo, yang dikenal sebagai gelandang bertahan dengan kemampuan bertahan yang solid, dikabarkan akan menjalani proses naturalisasi. Menurut podcaster asal Belanda, Denny van Laar, Riedewald bahkan sudah positif akan memperkuat timnas Indonesia, sebagaimana yang ia sampaikan pada September 2024 dalam wawancara dengan Yusa Nugraha. Namun, PSSI masih enggan memberikan konfirmasi resmi terkait rencana naturalisasi Riedewald. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, menyatakan bahwa belum ada keputusan pasti terkait perekrutan Jairo Riedewald maupun Emiliano Jonathans untuk memperkuat timnas Indonesia. Arya menegaskan bahwa hingga ada kesepakatan resmi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, kedua pemain tersebut masih dianggap sebagai rumor semata. Kevin Dix jadi prioritas utama PSSI. Dalam menanggapi rumor yang beredar tentang Riedewald dan Jonathans, Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa PSSI saat ini memprioritaskan proses naturalisasi Kevin Dix. Pemain yang berposisi sebagai bek ini dianggap memiliki potensi besar untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Arya menyebutkan bahwa berkas naturalisasi Kevin Dix sudah diserahkan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, untuk ditelusuri lebih lanjut. Dix diharapkan bisa menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia dalam waktu dekat, khususnya untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia dan turnamen internasional lainnya. PSSI mengisyaratkan bahwa proses ini membutuhkan waktu, terutama karena harus melalui sejumlah tahapan administratif yang melibatkan pemerintah. Meski demikian, Arya tetap optimistis bahwa proses ini dapat rampung pada bulan Maret 2025, tepat waktu sebelum laga-laga krusial timnas Indonesia. Mengapa naturalisasi jadi prioritas PSSI? Program naturalisasi ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang PSSI untuk meningkatkan performa timnas Indonesia di tingkat internasional. Dengan menambah pemain-pemain keturunan berkualitas, PSSI berharap timnas Indonesia bisa tampil lebih kompetitif dan mampu bersaing dengan negara-negara kuat di Asia. Sebelumnya, beberapa pemain keturunan Belanda seperti Maes Hilgers, Tom Haye, dan Martin Paes sudah lebih dulu memilih untuk memperkuat Indonesia. Jika rencana naturalisasi Riedewald benar-benar terwujud, banyak yang menilai ia akan menjadi tambahan berharga bagi lini tengah timnas Indonesia. Media Belanda mengulas peran ideal Jairo sebagai gelandang bertahan atau angka 6. Posisi yang dinilai cocok dengan kemampuannya dalam bertahan dan membaca permainan. Di level klub maupun internasional, Jairo dikenal sebagai pemain yang handal di sektor ini, sehingga ia bisa menjadi aset penting bagi timnas Indonesia.
Meski masih dalam tahap spekulasi, banyak yang berharap bahwa Riedewald dan Jonathan Hans dapat segera bergabung dengan timnas Indonesia. Kedua pemain ini diharapkan bisa memberikan dimensi baru pada permainan timnas Indonesia dan meningkatkan kualitas skuad Garuda di berbagai ajang internasional. Justin Hubner comeback. Andalan lini belakang timnas siap tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, siap hadapi Jepang dan Arab Saudi di GBK. PSSI baru saja mengumumkan daftar 27 pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan kabar menggembirakan datang dari Justin Hubner, bek muda andalan yang telah pulih dari cedera pergelangan kaki. Kembalinya Hubner menjadi dorongan besar bagi timnas Garuda yang bersiap menghadapi dua raksasa Asia, Jepang dan Arab Saudi, dalam laga kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta. Justin Hubner, yang sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki cukup parah saat latihan, akhirnya siap kembali memperkuat timnas Indonesia. Cedera tersebut membuatnya harus absen dalam laga sebelumnya melawan Bahrain dan Cina, sebuah kehilangan besar mengingat perannya yang vital sebagai bek sentral di lini pertahanan. Namun, kabar terbaru dari tim pelatih mengonfirmasi bahwa kondisi Hubner telah pulih sepenuhnya. Saya sudah menghubungi Justin Hubner, dan dia menyampaikan bahwa kondisinya sudah pulih. Dia sangat antusias untuk tampil melawan Jepang dan Arab Saudi di GBK, ujar seorang perwakilan media dari tim pelatih. Hubner sendiri dikabarkan sangat bersemangat untuk kembali bermain di depan publik Indonesia. Antusiasmenya ini menjadi energi positif bagi tim dan para penggemar yang sangat menantikan aksinya di atas lapangan. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini bakal jadi ujian besar bagi skuad Garuda. Jepang dan Arab Saudi adalah lawan yang berada di peringkat atas Asia dan terkenal dengan permainan yang cepat, kuat, dan terorganisasi. Timnas Indonesia akan melawan Jepang pada 15 November 2024, disusul laga melawan Arab Saudi pada 19 November 2024. Kedua pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Gelora Bung Karno, yang diharapkan akan dipenuhi dukungan supporter setia Indonesia. Keputusan pelatih Shin Tae-yong untuk memanggil kembali Hubner tidak lepas dari kemampuannya sebagai bek tengah yang tangguh dan punya pengalaman bermain di Eropa. Dengan postur tubuh yang tinggi dan kemampuan membaca permainan yang mumpuni, Hubner kerap menjadi sosok penting dalam membendung serangan lawan. Kehadirannya di lapangan diharapkan mampu memberikan stabilitas di lini belakang timnas Indonesia, terutama menghadapi serangan cepat Jepang dan kekuatan permainan Arab Saudi. Sejak bergabung dengan timnas Indonesia, Justin Hubner menunjukkan performa yang solid sebagai bek tengah. Sebagai pemain muda berusia 20 tahun, pengalamannya bermain di Liga Eropa telah membentuk gaya bermainnya yang disiplin dan kuat dalam bertahan. Dengan postur tubuhnya yang tinggi, Hubner seringkali menjadi pilihan utama untuk mematahkan serangan lawan dan mengatasi bola-bola udara. Para penggemar timnas Indonesia menyambut kembalinya Hubner dengan penuh antusiasme, terutama setelah melihat performanya yang menjanjikan dalam beberapa pertandingan terakhir. Banyak yang berharap kehadirannya akan membawa stabilitas dan kekokohan di lini pertahanan Garuda, terutama mengingat tekanan besar yang akan dihadapi dari Jepang dan Arab Saudi. Di usianya yang muda, Hubner mampu menunjukkan kedewasaan dalam bertahan dan memiliki ketenangan di lapangan yang kerap membuat lawan kesulitan untuk menembus pertahanan. Kemampuannya untuk membaca alur permainan dan mengambil keputusan cepat di lapangan menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini tak hanya menjadi momen penting bagi timnas Indonesia, tapi juga bagi para supporter yang selalu setia mendukung. Dengan diadakannya pertandingan di kandang sendiri, Stadion Utama Gelora Bung Karno diharapkan akan dipadati ribuan supporter yang siap mendukung perjuangan tim Garuda. Kehadiran Justin Hubner yang telah lama dinantikan semakin menambah semangat para penggemar. Sebagai ujung tombak pertahanan timnas, Hubner menjadi simbol harapan baru bagi publik sepak bola Indonesia. Kehadirannya bersama nama-nama lain dalam skuad Shin Tae-yong membuat para penggemar optimis bahwa timnas bisa memberi perlawanan sengit kepada Jepang dan Arab Saudi, dua kekuatan besar Asia. Bermain melawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi ini merupakan tantangan besar bagi timnas Indonesia yang memiliki misi untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dua laga ini bakal menjadi ujian berat yang akan mengukur seberapa jauh kemampuan timnas untuk bersaing di level tertinggi Asia. Di atas kertas, Jepang dan Arab Saudi memang lebih unggul. Namun kehadiran pemain-pemain muda dan berbakat seperti Justin Hubner menjadi alasan bagi supporter untuk tetap optimis. Dengan dukungan penuh dari GBK dan semangat pemain-pemain muda, Indonesia berpeluang memberi kejutan. Strategi dan taktik yang diterapkan Shin Tae-yong akan sangat menentukan jalannya pertandingan, dan diharapkan bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki Hubner dan para pemain lainnya di lapangan.
Kembalinya Justin Hubner bukan hanya tentang menutup celah di lini pertahanan, tetapi juga membawa harapan baru bagi timnas Indonesia. Hubner diharapkan dapat memberikan stabilitas dan memperkokoh pertahanan dalam menghadapi dua tim kuat. Keberadaannya di lapangan bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekannya yang lain untuk tampil maksimal, khususnya dalam laga-laga penting ini. Para supporter Indonesia juga berharap bahwa kembalinya Hubner akan membantu tim Garuda memberikan perlawanan sengit, meski Jepang dan Arab Saudi dikenal sebagai tim-tim tangguh. Dengan penampilan terbaik Hubner dan dukungan penuh dari penonton di GBK, timnas Indonesia siap memberikan yang terbaik demi mengamankan poin penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.